Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari. Qala aidan fi hadis ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim wa nahnu minasy syahidin. Hadirin shaimun rahimakumullah. Tak terasa, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 145 Hijriah. Jika beberapa bulan yang lalu di bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Di bulan Sya'ban juga kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan para sahabat pada saat di akhir bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamahu min Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami kepada bulan suci Ramadan dan hantarkan bulan suci Ramadan kepada kami, dan terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Artinya kerinduan atau bahagianya datangnya bulan suci Ramadan adalah salah satu tanda ciri orang yang beriman. Di dalam kitab Turatun Nasihin disebutkan, barang siapa yang bergembira menyebut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya kena siksa api neraka. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu merupakan prasyarat utama bagi seseorang yang akan memasuki bulan suci Ramadan atau bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah suci Ramadan. Syarat ibadah puasa itu sederhana. Dia adalah seorang muslim, dia harus Islam, dia baligh, dia sehat jasmani dan rohani, serta mu'alaf, dia sudah mencapai balik usia yang balik. Rukunnya juga sederhana, dia hanya niat, kemudian al-imsaku menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan hal-hal lain yang bisa merusak pahala puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi prasyarat dan rukun itu tidak cukup. Prasyarat utama menjadi orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah tadi, yaitu khususkan puasa ini bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa, yang khusus, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajri bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepada mereka yang berpuasa.
Artinya ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Tatkala seseorang melaksanakan ibadah sholat, kita dapat melihat orang itu berangkat ke masjid, orang itu melaksanakan wudhu, orang itu melaksanakan ruku, sujud, tahiyat hingga salam. Pada saat seseorang melaksanakan ibadah kurban, terlihat seseorang membeli kambing, membeli sapi, kemudian memotong dan dibagikan. Pada saat seseorang melaksanakan ibadah zakat dan sedekah, kita bisa melihat bagaimana orang itu membawa hartanya, kemudian berikrar, kemudian menyampaikan hartanya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Begitupun seseorang yang melaksanakan ibadah haji, kita dapat menyaksikan bagaimana orang itu melaksanakan manasik, kemudian berangkat menggunakan pesawat ke tanah suci, memakai kain ihram, melaksanakan berbagai rukun dan syarat ibadah haji dan umrah. Semuanya bisa terlihat, tetapi berbeda halnya dengan ibadah saum. Ibadah puasa tidak bisa terlihat. Seseorang mungkin bisa mengaku berpuasa. Ada sebuah lagu menyebutkan bahwa pura-pura puasa, siang hari makan, orang lain buka ikut berbuka. Karena puasa tidak dapat bisa dilihat, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah. Maka keimanan adalah prasyarat utama bagi seseorang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jika Ramadan ini sebuah madrasah yang disebut kita kenal dengan madrasah ilahiyah, maka syarat pertama memasuki madrasah ilahiyah ini adalah orang yang beriman, orang yang berijazah keimanan. Iman menjadi prasyarat utama karena orang yang berpuasa tanpa iman, dia akan merasakan kepayahan, dia akan merasakan kesulitan. Tapi orang yang berpuasa dengan keimanan, dia tidak akan pernah merasakan kesulitan dan kepayahan, tapi dia akan memperoleh kesehatan, dia akan memperoleh kebahagiaan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah, sumu tasihu. Orang yang berpuasa dia akan sehat. Kalau kita tidak berpuasa, suatu hari kita tidak sarapan misalkan, kemudian siangnya kita tidak sempat makan siang, maka tidak lama kemudian dari waktu setelah makan siang, tidak makan siang itu kita akan merasakan sakit mah, dan mungkin sakit lambung yang parah. Tapi ketika kita berpuasa, atau misalkan puasa sunat jam 9 kita belum sarapan, kemudian dia niat berpuasa karena Allah, dia tidak makan siang, sorenya dia tidak makan sesuatu, tidak kepayahan, dia maghrib kemudian dia berbuka, justru dia akan dia sehat-sehat saja, dan bahkan dia akan memperoleh kebahagiaan sebagaimana hadis Rasul, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu jaminannya bahwa orang yang berpuasa dia akan memperoleh kebahagiaan pada saat dia berbuka dan pada saat dia menghadap ilahi rabbi suatu hari nanti. Hadirin rahimakumullah, untuk itu keimanan adalah fondasi awal, keimanan adalah prasyarat utama bagi seseorang akan menjalankan ibadah. Kenapa keimanan itu menjadi penting? Ketika kita menengok sebuah peristiwa sejarah di masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau yang senantiasa berusaha untuk mengetahui tingkat keimanan rakyatnya, untuk mengetahui kondisi umatnya. Suatu saat beliau melihat seorang gembala di sebuah padang rumput, seorang hamba sahaya itu sedang menggembala kambingnya. Kemudian Umar menghampiri dengan upaya untuk mengetahui tingkat keimanan rakyatnya. Umar bertanya, "Wahai fulan, punya siapakah kambing gembala?" "Oh, ini milik tuan saya," kata si fulan sang penggembala itu. Kemudian Umar bertanya, "Bolehkah kiranya hewan gembalaan ini saya beli?"
engkau jual kepadaku dan aku membelinya. Kemudian Fulan itu menjawab, oh mohon maaf Tuan, ini bukan milik saya, ini milik Tuan saya. Kemudian Umar terus mencobanya, wahai Fulan, kenapa engkau tidak jual saja 1 ekor kambing kepada saya? Toh tuanmu tidak ada di sini, toh tuanmu tidak melihat, dan tuanmu tidak mengetahui, atau bahkan mungkin tuanmu tidak akan pernah curiga dari sekian banyak kembali. Hadirin rahimakumullah, sebuah cerita sebuah pesantren, seorang kiai menguji keimanan santrinya. Pada saat itu seorang santri belajar tentang keimanan. Seorang santri bertanya, wahai Pak Kiai, bagaimana kita bisa mengetahui keimanan seseorang? Kiai itu kemudian merenung sejenak, kemudian beliau menyarankan sesuatu. Oke, katakan ada 30 santri, silahkan kalian semua mengambil sebilah pisau, kemudian mencari seekor ayam. Terus apa yang kami lakukan Pak Kiai? Cari tempat yang tersembunyi dan kau sembelih, kemudian serahkan kepada. Dari 30 santri kemudian berangkat, dan dari 30 itu ada 29 santri dipotong semuanya. Ada yang dipotong cerita bahwa oke, saya potong tempat yang tersembunyi di bawah kasur, saya tempat tersembunyi toilet, bahkan saya jangankan manusia, jin pun tidak ada yang melihat, saya potong itu di perkebunan. Dan semua 29 santri membawa hasil potongan ayam ke Pak Kiai. Tapi ada satu santri tidak dipotong. Kemudian datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya sudah cari tempat yang tersembunyi. Saya pergi ke kolong agar ada yang tidak terlihat. Saya masuk ke lemari, saya masuk ke toilet, saya cari ke kebun, ke hutan. Semua tempat tidak ada yang terlihat oleh manusia, bahkan jin sekalipun saya bisa, tapi saya tidak bisa menemukan tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Masya Allah, kata Pak Kiai, ini contoh keimanan, bahwa dia akan senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah, walaupun tidak bisa dilihat oleh manusia dan kita semua. Itulah contoh keimanan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini adalah satu proses peningkatan level keimanan kita, menguji tingkat keimanan kita, karena keimanan adalah modal dasar. Fa'inallah, ketika keimanan sudah menjadi barometer, menjadi kekuatan seseorang, ketika fa'inallah ada di kantor-kantor, maka tidak akan pernah ada korupsi. Ketika fa'inallah ada di jalanan, maka tidak akan ada pungli. Ketika fa'inallah ada di tempat-tempat lain, orang akan berlaku kejujuran, akan melakukan kejujuran, dia akan jujur pada dirinya sendiri, dan dia akan merasa bahwa dirinya dilihat dan disaksikan oleh Allah. Itulah buah dari hikmah keimanan sebagai prasyarat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah puasa dengan seluruh perangkat kurikulum di bulan suci Ramadan ini hingga hari akhir di bulan suci Ramadan, sehingga pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah dengan penuh kegembiraan. Bis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Barakallahu li wa lakum, nasru minallahi wa fatsun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.